Tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW mulai sepulang dari Haji Wada, mulai memberikan isyarat bahwa beliau akan segera meninggalkan umat. Dengan diantaranya pada suatu hari Nabi SAW berkhutbah di Masjid Nabawi dan beliau membacakan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Sementara sahabat-sahabat lain bertakbir dan bertahmid karena mendengar kabar gembira bahwa apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berteriak-teriak sambil menangis, "Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, seandainya boleh, kami akan jadikan ayah ibu kami sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Seandainya boleh, kami jadikan ayah dan ibu kami sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Orang-orang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau menangis? Sementara Rasulullah memberikan kabar gembira akan datangnya pertolongan Allah dan kemenangan dan manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bukankah dengan demikian berarti tugas beliau selesai? Dan kalau tugas beliau selesai, bukankah beliau akan segera meninggalkan kita? Kemudian satu lagi, ketika itu Rasulullah SAW sudah merasa pusing yang sangat di kepala beliau SAW. Beliau pergi ke masjid dengan mengikat kepala beliau dengan sorban yang sangat ketat supaya berkurang rasa pusingnya. Kemudian beliau SAW berkata, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah untuk menjadi nabi dan raja atau menjadi seorang rasul dan hamba. Maka dia memilih untuk menjadi seorang rasul dan hamba. Dan Allah memberikannya pilihan, apakah kehidupan dunia dan kejayaannya ataukah Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Maka dia memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Mendengar kata-kata Nabi SAW ini kembali, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Dan orang-orang bertanya, kenapa engkau ini? Rasulullah bercerita tentang orang yang diberi pilihan begini-begini, tetapi engkau menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidakkah kalian tahu siapa yang diberi pilihan itu? Itu adalah beliau SAW yang beliau telah memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Apa artinya Ar-Rafiqul A'la? Teman yang paling tinggi. Teman yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian Nabi SAW mulai sakit. Dan sakit beliau disertai demam yang sangat tinggi, kepala beliau sangat sakit. Beliau berbaring di rumah, mulai tidak bisa ke masjid. Maka beliau SAW kemudian memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq yang mengimami salat. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq terlambat datang ke masjid karena Abu Bakar ini rumahnya jauh dari masjid. Sehingga Umar bin Khattab sudah mulai bertakbir untuk mengimami orang salat karena orang-orang menyuruhnya untuk mengimami orang salat. Nabi SAW mendengar suara bukan suara Abu Bakar, beliau terbangun dari pembaringannya kemudian berkata, demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak ridho kecuali Abu Bakar. Allah dan Rasulnya tidak ridho kecuali Abu Bakar. Maka ini disampaikan ke masjid sehingga Umar kemudian mundur dari pengimaman dan menangis terseduh-seduh sangat ketakutan. Celaka kalian, kalian telah mendorong aku ke tempat yang tidak seharusnya. Celaka kalian, kenapa kita tidak menunggu Abu Bakar datang? Kemudian Abu Bakar datang dan mengimami orang salat. Berhari-hari waktu berjalan, sakit Rasulullah bertambah parah, sakit beliau SAW semakin berat. Dan sebagian mu'arrikh, ahli sejarah, menambahkan bahwa racun yang dulu dibubuhkan seorang wanita Yahudi pada perang Khaybar itu turut memperparah sakit Rasulullah SAW yang beliau rasakan di akhir hayatnya ini. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada suatu hari Rasulullah SAW merasa agak lebih enak daripada sebelumnya. Beliau ingin salat ke masjid. Maka ketika itulah Al-Abbas bin Abil Thalib dan juga Ali bin Abi Thalib, paman dan sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam,
memapah beliau untuk pergi ke masjid. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang bertakbir, Rasulullah SAW ternyata didudukkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Merasa bahwa di belakangnya ada Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mundur dari pengimaman. Tetapi Nabi menyuruhnya lagi tetap maju dengan mendorong badan Abu Bakar. Abu Bakar maju, sudah dorongan badan dari Nabi SAW ini. Kemudian ketika tangan Nabi SAW lepas, Abu Bakar mundur lagi. Didorong lagi oleh Rasulullah untuk maju. Abu Bakar maju, sudah dorongan tangan Rasulullah SAW, kemudian dia mundur lagi. Begitu sampai 3 kali. Di kali ketiga Abu Bakar As-Siddiq kemudian duduk di samping Rasulullah di sebelah kanannya dengan posisi agak mundur sedikit. Kemudian dia beri isyarat supaya seluruh jamaah sholat dalam posisi duduk. Agar Rasulullah SAW mengimami, karena kalau imamnya duduk, maka makmumnya duduk semua. Kalau imamnya duduk, maka makmum ikut duduk semua. Maka Rasulullah SAW mengimami salat dalam keadaan duduk. Kemudian setelah selesai beliau menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau mundur? Padahal sudah kuperintahkan engkau tetap menjadi imam." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh ya Rasulullah, lebih baik tanah di depanku terbuka, kemudian aku terjatuh, terperosok masuk ke dalamnya, lalu bumi itu menghimpitku sampai binasa, daripada aku menjadi imam padahal di belakangku ada Rasulullah SAW." Ini penghormatan Sayyidina Abu Bakar, adab beliau, tata krama beliau kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, seandainya boleh mengambil khalil, kekasih dari kalangan manusia, maka akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Allah sudah mencukupkan di antara kita persahabatan dan persaudaraan, as-suhbah wal ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan di antara kita persaudaraan dan persahabatan. Maka Nabi SAW memberikan beberapa wasiat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang istri-istri mereka, tentang salat, dan beliau mengatakan, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara, tidak akan kalian tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada 2 perkara ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak lama kemudian beliau SAW wafat, dan kemudian ketika beliau wafat, di kalangan orang-orang Ansor segera mereka ingin ada yang menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin dan terlebih lagi memimpin kota Madinah. Maka orang-orang Ansor bersidang di satu tempat yang namanya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, pada awalnya berita wafatnya Rasulullah SAW ini begitu mengguncang Madinah, sampai-sampai sebagian orang tidak percaya kalau Rasulullah SAW wafat. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab merasa terguncang dengan wafatnya Nabi SAW karena sangat besar cinta Sayyidina Umar kepada Nabi SAW. Di depan rumah ibunda kita Aisyah, di mana Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, Umar dengan menghunus pedangnya berjalan kian kemari bolak-balik mengancami orang-orang. Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya menghadap Allah. Nanti beliau akan kembali. Ini karena kesedihan yang sangat luar biasa yang mengguncang Umar. Beliau sampai seperti ini. Dulu Musa juga dikatakan mati karena dia pergi menghadap Allah selama 40 hari. Demi Allah, Rasulullah pun demikian. Nanti Rasulullah akan kembali. Siapa orang munafik yang berani mengatakan Rasulullah wafat, maju ke sini akan kupotong lidahnya. Ini Sayyidina Umar itu sampai seperti ini. Bahasa Jawanya ngomyang. Apa bahasa Indonesianya ngomyang? Menceracau. Kalau ngigo kan tidur. Kalau ini menceracau, ini setengah sadar setengah enggak. Jalan ke sana kemari. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang. Kalau Umar nggak bisa masuk ke rumah. Kenapa? Karena beliau ajnabi. Tidak ada hubungan dengan pemilik rumah, yaitu Aisyah. Sementara Abu Bakar adalah ayahnya Aisyah. Maka Abu Bakar langsung masuk ke dalam rumah, melihat jasad Nabi SAW. Kemudian beliau mencium jasad Nabi SAW, mengatakan, betapa harumnya engkau ya Rasulullah ketika masih hidup. Betapa harumnya pula engkau ketika sudah wafat. Kalau ini memang kematianmu ya Rasulullah, maka demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan 2 kematian padamu. Maka selamat tinggal dan selamat sampai kami berjumpa engkau ya Rasulullah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Bakar keluar dan kemudian menenangkan orang-orang. Umar tidak mau ditenangkan sampai Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammadun
illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sebelum Muhammad sudah banyak rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini, Umar merasa gemetar, lemes, jatuh, pedangnya terbanting ke tanah dan dia berlutut. Seakan-akan kata Umar, kami baru tahu bahwa ada ayat semacam itu setelah dibacakan oleh Abu Bakar. Padahal ayat itu kami baca, sering kami baca, tetapi rasa-rasanya seakan ayat itu baru turun ketika Abu Bakar membacakannya. Maka Abu Bakar berhasil menangani krisis pertama kaum muslimin, yaitu krisis ketika penduduk Madinah ini terguncang dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar memimpin pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Dan di antara mereka yang kemudian berada di dalam rumah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Fadl bin Abbas, putra Sayyidina Abbas. Kemudian di situ juga ada Usamah bin Zaid yang kemudian ikut mengurus jenazah Nabi SAW. Di tengah kesibukan mengurus jenazah Nabi SAW dan orang yang bergelombang datang untuk mensolatkan Rasulullah SAW, Umar mendatangi Abu Bakar bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kepada Abu Bakar, Umar mengatakan, engkau harus segera pergi bersamaku ke Bani Sa'idah. Kata Abu Bakar, ada apa? Tidakkah engkau lihat aku sedang sibuk di sini? Kata Umar, ada yang lebih penting yang harus engkau urus. Apa itu? Orang-orang Ansar sudah mulai membicarakan soal khalifah dan mereka hendak mengangkat orang Ansar sebagai khalifah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq disertai Umar dan Abu Ubaidah bergegas menuju Saqifah Bani Sa'idah. Ketika itu orang-orang Ansar hampir mensepakati seorang sahabat yang sangat mulia. Namanya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin suku Khazraj yang sangat dihormati. Kedermawanannya terkenal di mana-mana. Kebaikan akhlaknya sangat mulia. Dan beliau, Sa'ad bin Ubadah, sedang sakit terbaring di pojok Saqifah, sementara orang-orang Ansar mengatakan kita akan sepakati Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah masuk kemudian mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, ala risrikum, sebentar. Apakah yang kalian putuskan ini tanpa melibatkan kami? Kata orang-orang Ansar, sesungguhnya Madinah ini adalah tanahnya orang-orang Ansar. Dan kesinilah Rasulullah SAW berhijrah. Maka kami orang-orang Ansar merasa memiliki tanggung jawab untuk segera menunjuk pemimpin yang akan memimpin kota Madinah. Wahai orang-orang Ansar, kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah kalian mengetahui sendiri, bangsa Arab kesemuanya tidak akan ridho dipimpin kecuali oleh Quraisy. Maka serahkanlah urusan ini kepada Quraisy. Rasulullah seorang muhajir, maka penggantinya juga sudah selayaknya muhajirin. Maka orang-orang Ansar bangkit fanatismenya kemudian mengatakan, kalau begitu dari kalian ada khalifah, dari kami ada khalifah. Kalau begitu dari kalian ada khalifah, dari kami ada khalifah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Rasulullah SAW belum dikuburkan. Dan apakah umat beliau sudah akan dipecah-pecah seperti ini? Tidak, demi Allah. Hanya ada satu orang khalifah. Adapun kalian, wahai orang-orang Ansar, adalah para wazir. Nahnul khulafa wa antumul wuzara. Kata Abu Bakar, kami adalah para khalifah Rasulullah SAW, sedangkan kalian adalah para wazir. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang pasti membantu para khalifah itu. Dan tidak mungkin seorang khalifah memutuskan satu urusan tanpa berunding dengan kalian, wahai orang-orang Ansar. Kemudian kemudian Abu Bakar As-Siddiq berpidato untuk memberikan satu pengakuan kepada keutamaan orang-orang Ansar dan kebaikan-kebaikan mereka. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dengan ini saya nyatakan, wahai orang-orang Ansar, sungguh demi Allah, khalifah itu harus berasal dari Quraisy, dan saya bersama dengan dua orang yang
berasal dari Quraisy. Inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar ibn Khattab. Pilihlah siapapun yang kalian pilih di antara mereka, baiat mereka sebagai khalifah. Sungguh Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka berdua. Ini yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dengar kalimatnya Abu Bakar, gemeteran pucat pasi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah nunduk, nangis terseduh-seduh. Kemudian Umar mengambil inisiatif, justru engkau ya Abu Bakar yang akan kami baiat menjadi khalifah karena engkau lebih utama daripada kami. Engkau lebih dahulu masuk Islam. Engkau adalah sahabat Rasulullah SAW di dalam gua. Engkau adalah orang yang menjadi imam ketika Rasulullah masih hidup. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar tersenyum kemudian mengatakan, ya Umar, engkau lebih kuat. Maka jadilah engkau khalifah, aku ridha tentang itu. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kekuatanku ini hanya akan menjadi penopang bagi keutamaanmu. Maka kemarikan tanganmu wahai khalifah Rasulullah, aku membaiatmu. Inilah Umar membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian seluruh orang Ansar yang hadir di dalam majelis itu termasuk Sa'ad bin Ubadah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Maka di sini kita melihat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih oleh kaum muslimin secara aklamasi. Semua sepakat. Tidak ada yang meragukan Abu Bakar adalah orang yang paling layak untuk kemudian menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat nanti akan terjadi beberapa variasi di dalam cara memilih seorang khalifah, pemimpin di dalam Islam yang kemudian menjadi penanggung jawab urusan kaum muslimin. Inilah Abu Bakar As-Siddiq dipilih dengan aklamasi. Semua orang membaiat beliau, tidak ada yang meragukan kapasitas beliau. Karena apa? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang dalam isyarat Nabi SAW telah ditetapkan sebagai khalifah sejak sebelumnya. Yaitu sudah ngimami sejak Rasulullah masih hidup. Beliau yang mampu menenangkan kaum muslimin ketika terguncang. Beliau yang kemudian mampu untuk berdiplomasi dengan orang-orang Ansar sehingga perpecahan itu dapat dicegah dan seterusnya. Maka jadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang memimpin kaum muslimin.